Beliau mengatakan dalam hadisnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man lam yahtam bi umuril muslimina falaysa minhum. Orang yang tidak mau peduli dengan urusan yang terjadi kepada saudaranya sesama iman, laisa minhum. Mereka tidak akan pernah dikelompokkan dalam kelompoknya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah sampean apa puncak peringkat yang paling tinggi yang kita raih di hadapan Allah? Apa yang kita andalkan ketemu Allah Subhanahu wa taala itu apa? Salat kita, tahajud kita? Bukan. Tapi puncak keimanan kita, kesempurnaan iman kita, kesempurnaan ketakwaan kita, kesempurnaan Islam kita, itu dibuktikan dengan satu. Apa, Beb? Kepedulian kita kepada sesama umat Nabi Muhammad SAW. Begitu Rasulullah SAW bila mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian tidak akan pernah sampai kepada puncak keimanan sampai amal jenengan yang sampai lakukan ternyata menumbuhkan kepedulian kepada saudaranya. Senangnya saudara, senangnya dia. Susahnya saudara, susahnya dia, kata Nabi Muhammad SAW. Dari mana, Beb, kita tahu saudara senang atau susah? Dengan cari kabar. Loh, kalau cari kabarnya model ini, Pak, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai cari kabarnya itu hanya fudul, kepingin tahu kondisi, hanya sekedar untuk pengetahuan saja, buat apa? Ya untuk rubib, tidak ada. Perubahan tidak bakal terjadi dengan pengetahuan sampean. Perubahan ini akan terjadi dengan amal yang kita lakukan. Kalau sampean cari kabar dunia untuk ngasih manfaat, tidak apa-apa, itu puncak keimanan. Tapi ingat, setelah kita bisa membedakan mana kabar yang betul dan mana kabar yang salah. Setelah itu, kita pastikan mana yang betul, lalu kita tampil memberikan manfaat. Disitulah puncak keimanan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga hati kita diberikan peduli kepada sesama umat Nabi Muhammad SAW. Tidak apa-apa, cari kabar yang seperti ini dianjurkan. Dianjurkan. Kenapa, Beb? Karena peduli sama orang Islam itu wajib hukumnya, Pak. Tidak bisa kita berkata, Beb, ini kan beda cerita. Tidak bisa. Selama mereka itu muslim, saudara. Kalau sudah saudara, sakitnya mereka, sakitnya kita. Senangnya mereka, senangnya kita, kata Nabi Muhammad SAW. Yang tidak bisa seperti ini, tidak mungkin akan sampai kepada peringkat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, semoga kita diberikan keselamatan wa ta'ala, ya. Makanya orang-orang dulu itu cari kabar, ya, cari kabar tujuannya setelah tahu kabar mereka itu adalah memberikan manfaat kepada manusia. Kenapa? Pak. Manusia ini, orang mukmin ini tinggi nilainya di hadapan Allah. Minta maaf. Sesuatu yang diagungkan sama Allah dalam Islam itu wajib dihormati. Seperti apa contohnya? Contohnya Allah Ta'ala mengatakan dalam kitab suci Al-Quran, wa man yu'addim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan siarnya Allah, itu bukti ada ketakwaan di dalam hati. Apa bab siarnya Allah? Banyak. Di antaranya apa? Safa wal Marwah, gunung. Allah mengatakan dalam kitab suci Al-Quran, inna safa wal marwata min sya'airillah. Gunung Safa dan Gunung Marwah itu adalah siarnya Allah. Yang bilang siarnya Allah siapa? Allah. Berarti apa? Gunung Safa dan Gunung Marwah wajib kita hormat. Orang yang tidak menghargai Safa dan Marwah tidak beriman, tidak bertakwa. Kenapa? Karena Safa dan Marwah itu siarnya Allah. Orang yang bertakwa itu menjaga siarnya Allah. Apalagi bab siarnya Allah? Ya, diantaranya Ka'bah. Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, inna awala baitin wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubarak. Termasuk hal yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, yaitu adalah Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu adalah rumahnya Allah yang pertama ada di muka bumi. Dan Allah Ta'ala mengatakan bahwa Ka'bah itu berkah. Maka menjaga Ka'bah itu hukumnya wajib.
Kita menodai Ka'bah dan menodai masjid itu berdosa. Kenapa? Karena itu sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Pak minta maaf Pak. Gunung Sorfa, Gunung Marwah, okay? Ka'bah, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, kemudian tempat-tempat suci. Niku benda mati Pak. Semuanya adalah benda. Kayak gelas ini Pak, benda mati Pak. Mereka tidak bernyawa. Tapi karena dihargai sama Allah, wajib kita hormat. Kalau Ka'bah saja harus dijaga kehormatannya, kalau Gunung Safa dan Marwah saja wajib dijaga kehormatannya, lalu bagaimana dengan makhluk yang hidup yang setiap malam ditangisi oleh Nabi Muhammad SAW? Umatnya Rasulullah SAW. Ini bukan Palestina perang, ini bukan masalah negara ini. Ini bukan masalah antar konflik partai dan macam-macam. Ini urusannya Muslim. Kalau kita masuk masjid saja tata krama, Pak. Karena ini syiarnya Allah Ta'ala. Bagaimana dengan yang Muslim? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau mengatakan apa? La takhtakiranna mu'minan wahidan. Fa inna sagiral mu'min indallahi azim. Kata beliau, jangan di antara kamu berani meremehkan satu orang muslim pun. Kenapa? Karena orang muslim yang kamu remehkan, yang kamu anggap kecil, mungkin kecil usianya, mungkin kecil pangkatnya, kecil gajinya, kecil kedudukannya, atau itu mungkin bawahan kamu sekalipun, indallahi azim. Tapi saat orang itu dipilih bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, azimun, itu tinggi di hadapan Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah ke Ka'bah, murid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di Ka'bah, Sayyidina Abu Hurairah ini duduk di Masjidil Haram menyaksikan Ka'bah. Dipandang Ka'bah itu dipandang. Karena memang dianjurkan kalau jenengan umrah atau haji, itu kalau lihat Ka'bah dengan mata pengagungan, itu dalam riwayat Rasulullah mengatakan, man nadhara ilal Ka'bah bi aini ta'zim kataballahu lahu ibadah sana. Siapa orang yang melihat Ka'bah dengan pandangan yang agung, maka dia ditulis seperti ibadah 1 tahun. 1 kali ngelihat, 2 kali ngelihat, 3 kali ngelihat, apalagi lama ngelihatnya, itu pahala terus. Ibadah tahunan itu kita dapat selama kita melihatnya dengan pengagungan. Sehingga sahabat Hurairah duduk di Masjidil Haram melihat Ka'bah dipandang, Ka'bah semua orang ngadep situ, sholat jadi kiblatnya orang muslim dilihat sama Abu Hurairah. Lalu beliau mengatakan, ya Ka'bah, laqad addamaki wa syarrafaki wa karramaki walakin hurmatul mu'min indallahi a'dhamu minki. Kata Sayyidina Abu Hurairah, wahai Ka'bah, kamu ini mulia, kamu diagungkan Allah, kamu itu dimuliakan oleh Allah, kamu diangkat derajatnya oleh Allah, seluruh dunia menghadap kepadamu, sujud kepadamu sebagai lambang sujud kepada Allah. Tetapi ingat Ka'bah, ini Abu Hurairah mengatakan, apa kata beliau? Walakin hurmatul mu'min indallahi a'dhamu minki. Tetapi kehormatan orang muslim, menjaga orang muslim, menjaga hati orang muslim, dan kita memprioritaskan orang muslim, itu lebih afdal daripada kamu, wahai Ka'bah. Kalau menghancurkan Ka'bah saja itu bisa mendapat dosa, lalu bagaimana kalau kita menghancurkan hatinya umat Nabi Muhammad SAW? Dalam riwayat dikatakan, siapa orang yang menghancurkan hatinya umatnya Rasulullah, itu seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Kenapa? Karena nilainya orang muslim itu lebih tinggi daripada Ka'bah. Ini minta maaf Pak, digores hatinya itu berdosa. Apalagi disembelih, apalagi ditembak, apalagi anak-anak kecil dibantai, perempuan di sana diperkosa, dipermalukan tanpa busana, sekolahnya hancur, rumah sakitnya hancur. Terus kita cuma duduk ngelihat begitu saja. Kalau jenengan cari kabar ini tujuannya supaya bisa memberi manfaat, itu puncak keimanan. Tapi kalau sampai mencari kabar itu, ternyata lalu sampai meremehkan, menggembosi orang yang ingin menolong mereka, maka ketahuilah ini kesibukan yang paling tidak manfaat dan yang paling cepat membuat hati kita menjadi kaku, dan orang yang seperti ini tidak bisa dikelompokkan dalam kelompoknya orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.